Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Ustaz, yang mengingatkan kita akan bahaya menduakan kekuatan Allah, yaitu mitos tadi. Dalam kenyataannya memang masih banyak sekali. Mungkin saya sendiri secara tidak sengaja ada kucing lewat itu takut sekali, langsung menghindar gitu. Sampai di tol itu pernah mau terjadi kecelakaan besar. Artinya kucing ya kalau memang nggak nyadar ya tabrak. Ketakutan dosa besar akan menabrak kucing dan nanti akan sial itu kan bagian dari musyrik ya. Saya tidak ada dalilnya gitu. Tapi demikian kajian seperti ini untuk menghati-hatikan orang agar supaya tidak syirik ini kan terkadang berbenturan dengan tradisi atau kepercayaan keyakinan masyarakat, dan ini terus gitu karena ada juga sebagian yang mengajak usrak popo jalankan saja, intinya kearifan lokal, sementara yang menghati-hatikan, memesan supaya berhati-hati terhadap kemusyrikan itu justru seakan-akan kok mengkafir-kafirkan orang, memusyrik-musyrikan orang. Padahal itu kan ya tradisi. Jangan jalan wae, pokoknya tradisi. Yang penting enggak bertentangan sekali dengan tidak menyembah Allah gitu. Artinya di satu sisi ada beberapa kelompok ulama yang mengajak kebersihan tauhid, tapi di satu sisi ada yang terus menghembuskan kearifan itu, kebijaksanaan, bijaksana, maka kayak mendeskripsikan atau melemahkan ulama yang sedang berupaya untuk memurnikan tauhid. Ini bagaimana seperti fenomena seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit menyimpang tadi ada kaitannya. Pertanyaannya adalah apa beda antara ajaran agama Islam dalam agama-agama terdahulu dengan agama Islam yang diwahyukan kepada Nabi terakhir Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat seperti ini ya, Muhammad Rasulullah SAW bersabda, la adwa wala toyirah wala hamma wala safar. Artinya apa? Tidak ada adwa, atau adwa itu di sini artinya adalah keyakinan adanya penularan penyakit, ya. Atau juga di sini ada tiaroh, menganggap sial. Ya, tadi nampak kucing gitu, kemudian lewat tol harus lewat jembatan harus klakson, itu enggak anggapan yang disebut dengan tiaroh ya. Tidak ada hamah itu keyakinan jahiliyah tentang reinkarnasi, itu enggak ada ya. Dan tidak pula safar, menganggap bulan safar sebagai bulan haram atau keramat di apes. Ini hadis sahih dari Bukhari. Artinya bahwa di satu sisi kita juga kampanye untuk kepada seluruh masyarakat dakwah syiar masuk seperti ini ya. Tapi betul di lain sisi ada bahwa masalah juga yang kampanye mati-matian masalah pentingnya sedekah bumi, pentingnya sedekah laut, juga pentingnya nyembelih kepala kerbau, kepalanya di larung, di laut sampai macam. Itu kan sama dengan kampanye karena jadikan objek wisata gitu. Nah oleh itu kita punya ketepat iman yang kuat, ada yang mantap bahwa itu tidak ada ajaran dalam agama kita, agama Islam. Dan itu harus kita sampaikan kepada seluruh anak cucu kita dalam masalah secara umum. Ya, seperti itu tidak ada dasarnya. Jadi kalau kita menyaksikan justru kita kena dosa syariah. Jadi ibu ya, kalau ada pameran-pameran seperti itu kita melihat asing itu kita ikut dosa, ya dosa syariah namanya itu. Ya, misalnya ada di Solo ada arahan kebo bule gitu. Kita asik nonton melihat atau mengikuti, itu kita menyaksikan menikmati itu termasuk bagian dari dosa kita.
di Jogja pawe topo bisu ya jam 1 malam ya, bentengnya tuh diputeri ya di Karo Jogja. Kita ikut atau kita juga meramaikan itu, kita sudah dosa. Karena musik kita lihat, kan? Atau ada sekelompok orang kemudian di malam tahun baru Suro itu nyuci pusaka, ini di Pak A, Pak B, C, ini kakek semua, udah ada kembang 7 warna, ya macam-macam nyuci, kasih kita lihat menyajikan, itu kita sudah dosa. Buang uang agam layak. Wah itu juga nggak ada saya itu ya jadi termasuk apa tuh melompati apa tuh kalau selus apa namanya itu tahu ya itu yang Iya. apa namanya itu Merunduk di kerenda itu. apa namanya ya Berobosan. iya itu semua adalah warisan agama Hindu ya. Yaitu yang dengan dinamisme dan animisme itu masih bercokol di masyarakat kita sendiri ya, maka menjadi kewajiban kita untuk menjauhkan ajaran itu agar tidak kita ketularan seperti itu ya. Jadi sama-sama kekuatan promosi kampanye ini antara yang hak dan yang badal yang mana? Tidak badal karena ibu pon ya kan dalam masalah itu. Ketika yang hak datang maka yang badal itu akan sedikit, itu dalam Al-Isra ya. Itu kita tidak boleh lemah, terus kita siarkan hal-hal yang tidak batil. Terus kemudian ajaran Islam masa lalu dan masa Muhammad, ya Nabi Muhammad ini Nabi akhir zaman ya. Jadi penyempurna seluruh agama tauhid ya. Dulu belum ada agama Islam Pak. Ya, jadi Nabi Adam itu agama tauhid. Nabi kedua Idris ya tauhid. Nabi ketiga Isa itu ya kok Isa apa? Saya tenggelam sing anak itu apa? Musa. Bukan Yunus. No. Itu juga tauhid, semua tauhid semuanya gitu. Ya. Baru setelah muncul Nabi Musa, namanya agama Yahudi ya, agama Samawi itu kan 3 kalau kita lihat dalam kitab itu ya, agama Yahudi, agama Nasrani dan agama Islam. Nah ini Islam adalah ajaran Nabi Muhammad dan Yahudi dulu juga tauhid intinya ya, tapi Samiri dibasuki jadi gak karuan ya. Samiri pamannya Musa kan ya, kemudian Isa alaihissalam dengan agama Nasrani juga tauhid, tapi oleh salah satu antara Hawariyun, Hawariyun itu 12 murid Nabi Isa itu dibasuhkan menjadi trinitas. Nah itu mulai nggak karuan ya. Nah akhirnya kembali pada agama Islam, agama tauhid. Semoga kita termasuk yang melestarikan agama tauhid ini Pak ya, intinya itu. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Ada yang ibu-ibu biasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi ya buka bersama sini tempat ibadahnya. Masalah ibadah yang lain ini saya sudah pernah ya. Bulan-bulan atau hari saya sudah pernah jalan malam setengah kebun itu dijumpai, nggak merupakan orang lemah siapapun, tapi bambu sama pohon batu aren berubah semua itu ya. Barang gitu dia berdiri masih seperti angin. Lah itu saya terus duduk, kita dan jawab terima kasih Mbak, saya ditemani di sini, dijumpai di tengah kebun ya, matur nuwun. Terima kasih itu. Ini 1 kali, 2 kali tidak pernah saya jaga mesin ketiduran dia digugah Mimpi. itu enggak mimpi. Terus saya dilempari kayu, tapi kita lihat tidak ada kayunya. Ya sudah mengucapkan terima kasih Mbak, saya ini jaga mesin. Nanti kalau tempatnya naik ini pecah mesinnya gitu. Sudah asal ngantuk tiduran di karung
Ya, ada yang bangun nih, gelibet, orangnya gede. Ya saya, oh iya, oh sini ada. Terus saya itu, terus ucapan terima kasih Mbak kalau saya digugah cuma gitu. Itu apa masalah apa nakut-nakuti? Tapi saya tidak takut, ya tak nasani baik. Terus masuk kubur, masuk dalam sekitarnya kubur. Ya masuk tidak ada apa-apa, kadang melihat kijing-kijing itu rumah-rumah yang sudah meninggal. Tapi pun tidak ada apapun. Supaya nggak merinding nggak apa. Pokoknya assalamualaikum nyai kubur gitu aja. Terus sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indonesia kejadian-kejadian seperti itu banyak, tapi ya harus kita ngantor apa ya ditangkap itu aja, tapi angin lalu nggak apa-apa lah. Jadi ini bulan Safar ya Pak. Ini kalau misalnya di Indonesia itu asem tenan ini, asem tenan gue. Kalau di Arab ya ente sabar, ente sabar. Jadi ini merupakan kalau saya kok Pak Ustaz. Jadi itu putus ya. Terus ya. Jadi menurut saya itu memang ini suatu proses ya. Jadi bagaimana dulu wali kita, wali Songo itu dalam rangka pembelajaran agama Islam itu melalui proses seperti itu. Jadi saya juga yakin ya. Ini dalam ya padusan, Mbak Kris dan sebagainya itu, ini saya yakin ini adalah sementara. hilang. Nanti lama-lama hilang. Saya masih ingat waktu zaman kecil itu ya. Mesti kalau misalnya pas surau ya Pak ya. Ya surau itu mesti tetangga itu bikin bubur, bikin suronan sampai esok untuk sokokono sore kono banyak bubur. Sekarang nggak ada yang ngasih Pak. Sekarang sudah nggak ada yang ngasih bubur. Soko. Sekarang nggak ada yang ngasih, sini sudah hilang sendiri. Jadi selama logika jalan itu saya rasa akan hilang sendiri ya. Namun demikian, walaupun bagaimanapun saya tetap berpendapat bahwa kalau misalnya memang itu budaya yang sifatnya itu tidak syirik ya, memang itu bagus misalnya senja tari, misalnya budaya apa, ini memang harus kita lestarikan, nggak bisa haram, ya, nggak bisa. Saya juga nggak setuju, dan banyak masyarakat yang nggak setuju juga haram. No. Ini adalah memang kearifan lokal budaya yang mereka pertahankan. Misalnya mau copat, wah tapi kalau orang Kristen nyanyi kidung nggak bisa mau copat ya biarin mau copat, asal dalamnya mau copat itu betul-betul membangun, penuh dengan apa ya, membangun masyarakat, penuh dengan nasihat-nasihat yang baik. Saya seperti itu. Harus setuju kan dengan saya Pak? Ya. Orang terus sithik haram, sithik alhamdulillah. Saya juga enggak senang. Saya itu orang Jawa soalnya. Pak, Ajono orang Jawa apa orang Campuran Pak. Abdullah Ajono. Campuran. Jadi prinsipnya yang budaya kearifan itu ya sepanjang itu bagus itu dipertahankan ya, mestinya kita juga harus menghormati Pak. Pak Bambang dulu waktu bupati si keris pada pusoko ya. Ayo silakan. Jadi bupati pusoko dicuci terus Pak Bambang itu. Baru kan jadi bupati itu haram tuh. Ini bercanda ya Pak ya. Jadi memang sulit ya misalnya kita itu waktu tidak ada, tapi masyarakat masih mempercayainya. Padahal beliaunya waktu itu jadi pemimpin daerah ya gimana? Apa mau demo? Ya malah repot Pak. Otomatis ya walaupun hanya formalitas ya Pak ya, ya anu lah bla 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 manis-manisin lah ya Pak ya. Niatnya aja. Ya seperti itu. Ini saya hanya komentar-komentar aja Pak. Iya betul. Matur Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Satu hal tentang di tempat-tempat tertentu yang misalnya tadi orang mengatakan oh ini tempat masjid ya, kemudian ada tempat tertentu kemudian kebanyakan orang mesti klakson, itu merupakan
isyarat bahwa mempercayai adanya sesuatu hal yang ada kekuatan di luar Gusti Allah ya. Itu kalau misalnya kita berada di situ, itu amalan yang terbaik itu apa? Amalannya Baik dilakukan ya Pak ya. dilakukan. Kemudian tadi seperti tradisi Jawa ini kan cukup banyak yang dilestarikan sepanjang itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya gotong resik-resik kali, resik itu iriban, kemudian bawah itu kan gotong royongan, kemudian nanti yang di dekat sini itu masih ada kali Jambe, Larap itu kan nanti digelar di tengah sana habis selesai memakan bersama. Iya. Itu kan Saya Pak resik makam. ya resik makam ya. Enggak masalah. Kemudian resik kali, Iya. resik jalan ya. Tapi nanti habis itu ada yang bawa ayam itu dan sebagainya makan bersama. Barter. Dan sebagainya itu kan dan seperti juga suronan, bulan suronan kan kemarin kan juga tradisi membawa sesuatu di masjid, kemudian dijadikan satu, kemudian makan bersama, sebagian lagi diberkati, banyak kembali kepada niatnya. Nah, apakah hal-hal seperti itu batasannya itu seperti apa Pak? Supaya kitanya tidak tergelincir pada syirik dan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama, tapi juga tidak kita itu kemudian dikategorikan menjadi orang yang tidak intoleran misalnya. Matur. Iya. Ya, matur makasih. Jadi batasannya satu, kalimat tauhid, ya. Tauhid itu, jadi kalau kita sudah bertauhid, ya kita pertahankan kalimat itu tidak hanya di lisani, tapi bilhal, bilhikmah masuk ke hati kita, dan dalam sikap perbuatan kita penuhi semua kalimat tauhid itu. Jadi misalnya kita punya kalimat itu yang sudah mantap, ya, kemudian kita ikutkan yang upacara-upacara yang tadi Pak Ibtu sampaikan, ikut Jamas, kok nyuci macam-macam, ikut menyiapkan macam-macam ya, masih menyinggung aku ya. Iya, saya juga sempat melirik juga. Nah gimana di rumah dinas? Ya, kalau kita masuk ruang itu sendirian gitu di rumah dinas itu ya kita merinding juga betulnya. Ya di situ ruang yang depan itu Pak Aromanya itu memang tempat pusaka yang zaman di Ponorogo gitu ya. Ada pernak kuda macam-macam, tombak macam-macam ya. Jadi selama kita menjaga agar kita tidak percaya selain Allah yang punya kekuatan, ya kita amanlah dari bahaya dosa syirik tadi itu ya. Kalau kerjasama gotong royong itu adalah perintah Allah, perintah Rasul, bahwa kita harus lita'arofu ya, harus selalu sayang menyayangi ya, dan satu dan lain ya. Itu saya pikir memang sudah jelas batasannya. Tauhid itu harus tidak hanya diucapkan tapi juga dalam sikap dan perbuatan kita ya. Jadi maka harus dengan ngasih ini kita jadi paham, maka lebih hati-hati. Itu intinya sebenarnya. Karena itu mungkin sudah ada ya. Iya Pak. Ini saya mau tanya satu Pak. Oh, boleh. Yang tidak ada katanya. Ini ada tamu. Ini asisten saya Pak. Wah ini dia tuh dari mana Pak? NTB. Saya mau tanya, apakah di NTB itu juga ada kebiasaan tradisi seperti ini? Mungkin ini dia aktivis Muhammadiyah Pak. Aku ingin tahu di NTB itu ada nggak? Ayo nih coba disampaikan. Kira cukup apa? Nah itu coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Raditya. Saya asistennya Pak Hefta, pengawalnya. Dan sebenarnya iya. Saya baru hijrahnya itu karena ketemu Pak Hefta dan Bu Titi gitu. Mengenai Islam. Nah,
asal saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dan sebenarnya di Lombok itu suku yang mendiami Pulau Lombok itu namanya suku Sasak. Dan sebenarnya banyak banget budaya-budaya Sasak itu juga banyak kemiripan sama budaya Jawa gitu. Bahkan kalau saya dengar pernah dari sejarawan tuh orang-orang Jawa tuh dulu kabur ke Lombok karena ada gempa atau apa, terus jadi menyebar ke wilayah lain dan salah satunya ke Pulau Lombok gitu. Ada yang ke Bali, ada yang ke Lombok. Nah, kalau Sasak tuh ada namanya Islam waktu telu, Islam waktu 3, cuman sholat 3 kali gitu. Siang, pagi, siang, sama malam. Yang masih agak TBC-nya gitu. Waktu telu, Pak. Kurafat gitu. Terus selain itu budayanya juga ya udah disebutin Pak Herta tadi, kayak mencuri perempuan gitu. Kawin lari gitu. Yang bahkan sebenarnya bapak ibu saya juga ngelakuin dulu ya pas muda. Sebelum Iya, sebelum diiniin kayak pihak perempuannya tuh dibawa kabur gitu sama pihak lelakinya. Diapain Mas? Kemana? Nah, ceritanya kayak bapak itu nggak disetujuin dan akhirnya gak bawa paksa. Jadi seakan-akan kayak pemaksaan itu seakan-akan budaya gitu, kayak benar-benar harus dilakukan sebagai apa, menunjukkan keseriusan pihak lakinya tuh ya harus jantan membawa perempuannya lari sebelum nikah ya. gitu. Nah, mungkin kayak gitu-gitu sih kalau, dan sebenarnya banyak juga hal-hal yang mirip untuk kayak Sasak tuh Jawa Junior gitu. Jawa banyak apa ya, budaya Jawa yang mirip-mirip sama budaya Sasak gitu. Gitu. Misalnya kalau di bahasa kayak mangan kan juga di Jawa makan kan. Terus misalnya kelambi pakaian gitu. Oh ya, kalau di Sasak juga baju gitu. Ya beberapa bahasa juga masih sama gitu sama di Pulau Jawa. Ya begitu, mungkin terlalu banyak kamar tidur, saya lanjut. Cuci pusaka ada nggak di sana? Kalau cuci pusaka, boten. Iya. Sama kalau nikah biasanya nyongkolan tuh kita keliling kota rame-rame sekeluarga, terus pawai gitu bahwa menunjukkan ada yang sudah nikah gitu. Kalau di Jawa boten. Kirap. Rumah. Keliling kota gitu. Oh enggak. Oh iya. Oh gitu. Ya kayak gitu sih kalau di Lombok. Tapi fakta uniknya Lombok tuh pulau 1000 masjid. Nah, jadi masjid sangat-sangat banyak, cuman pengisinya sedikit. Dan besar-besar, sumpah besar-besar banget kalau masjid di Lombok. Saya ke Jawa tuh kayak, wah masjid di Jawa lebih mini. Kalau di Lombok masjidnya besar-besar. Nggak tahu ya kenapa orang Lombok tuh suka banget masjid besar-besar banget gitu. Nggak jamaahnya. Iya, jamaahnya ya secukupnya lah ya. Ya seharusnya masjid besar dan jamaahnya juga akeh gitu Pak. Ya, terima kasih kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jemaah sholat maghrib yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah, dan kita sama-sama mencari ridhonya Allah. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan iman dan Islam, dapat datang dari panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat mendengarkan tausiah buka bersama puasa Senin Sunnah dari Bapak Ustadz Umar Sidik, dan apa yang disampaikan kita kesankan di dalam hati dan kita niat untuk kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, mari majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la